Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dimanapun Anda berada, sedang di rumah atau di perjalanan menuju kantor, tempat bekerja, di pemerintahan, di swasta, atau usaha sendiri. Adik-adik pelajar mahasiswa belajar mengikuti perkuliahan dari rumah. Mari beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukwende HKBP nomor 135 ayat 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, renungan harian Rabu 29 Juli 2020 dari kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 7 mengatakan, "Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Alai di bagasan inganan namura matapordo artanamion, asa debata napuna hagogon nasumurungi unang hami." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, seorang pengkhotbah di satu negara tua ditantang oleh seorang agnostik skeptik, orang yang ragu-ragu dan tidak percaya, bertanya kepada pengkhotbah tersebut mengatakan, "Mengapa Anda orang-orang Kristen terus mengklaim bahwa kemenangan adalah milik agamamu, namun kemenangan itu tak nampak menjadi milikmu?" Ketika kita membaca renungan harian ini, kita mendapatkan suatu gambaran tentang prosesi arak-arakan kemenangan besar orang Kristen. Kita mengikutinya dan merayakannya dalam barisan prosesi Yesus sebagai pemenang dan penakluk universal. Ketika Rasul Paulus menuliskan ayat ini dengan mengambil gambaran kemenangan dalam tradisi Romawi yang berkuasa pada saat itu, setiap orang Romawi
yang hidup pada periode itu berkesempatan menyaksikan setidaknya satu kali prosesi kemenangan dalam hidupnya. Suatu kebiasaan bagi bangsa Romawi ketika seorang pemimpin militer memenangkan peperangan atau memenangkan beberapa negara atau kota, mereka membawa penduduk dari negara atau kota yang dikalahkan tersebut sebagai tawanan. Maka rombongan pemimpin militer tersebut disambut dengan sambutan hangat, dielu-elukan di sepanjang kota. Akan ada prosesi untuk merayakan kemenangan itu. Dalam prosesi itu, para pemimpin militer yang menang berbaris dalam urutan tertentu, berarak-arakan melalui jalan-jalan di kota-kota, berarak-arakan melalui jalan di kota Romawi, Kaisar Romawi, dan para jenderal yang menang memimpin parade tersebut. Itu adalah kehormatan tertinggi yang bisa diterima seseorang. Dia akan duduk di atas kereta kuda, kuda berwarna putih, dan kemudian dia akan diikuti oleh berbagai kelompok, hakim kota, pejabat-pejabat negara, senat Romawi, dan diiringi dengan suara terompet bersahut-sahutan. Rombongan tentara membawa serta barang-barang rampasan mereka dari negara atau kota ditaklukkan, membawa serta panji-panji kemenangan, membawa lembu jantan putih untuk pengorbanan. Para tawanan dan penguasa atau pemimpin yang dikalahkan diarak juga dengan dirantai dan menuju tempat untuk dieksekusi. Dan itu bersamaan dengan lembu jantan putih yang akan dikorbankan. Akhirnya para musisi dan para imam mereka membakar dupa yang sangat harum. Sepanjang jalan yang dilalui dalam prosesi arak-arakan, orang akan mencium aroma dupa yang menyenangkan. Secara khusus bagi pasukan yang menang dan untuk warga negara Romawi, wangi-wangian itu memiliki aroma kemenangan yang manis. Bau itu sangat menyenangkan dan membahagiakan bagi mereka. Tetapi di sisi lain, bagi para korban yang ditangkap, aroma dupa itu sangat menakutkan. Mereka tahu bahwa mereka akan mati, mereka akan dieksekusi sebelum hari itu berakhir. Jadi aroma wewangian itu bagi mereka adalah bau kematian, tidak menyenangkan, bahkan menimbulkan ketakutan yang amat sangat. Ketika Paulus menuliskan ayat ini, inilah gambaran yang ada dalam pikirannya. Tetapi syukur kepada Tuhan, Ia selalu memimpin kita sebagai tawanan, namun dalam prosesi kemenangan, yaitu kemenangan Yesus Kristus melalui salib atas dosa dan kematian.
di mana Ia menggunakan kita untuk menyebarkan aroma keharuman kerajaannya di mana-mana. Karena bagi kita, aroma dupa kerajaan Allah menyenangkan. Aroma itu menyelamatkan bagi orang yang percaya kepadanya. Bagi orang berdosa yang tidak mau bertobat dan tidak mau percaya kepadanya, aroma itu menakutkan dan membawa kematian karena penghakiman. Bagi orang percaya dan bertobat, aroma itu menghidupkan. Kristus adalah penakluk dan Ia memimpin prosesi arak-arakan kita. Kita mengikutinya sebagai pejuang pilihannya, menikmati manfaat dari apa yang Dia taklukkan. Rasul Paulus meyakinkan orang-orang Kristen Romawi bahwa tidak ada musuh yang memiliki kekuatan lebih besar daripada kekuatan Allah. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma pasal 8 ayat 31. Jawabnya adalah tidak ada kekuatan yang menyamai kekuatan Tuhan. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Mazmur 60 ayat 14. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Diulang kembali oleh Mazmur 108 ayat 14. Saudara-saudara, kita mempunyai harta dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui Anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami, agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar. Memang kami mempunyai harta dalam bejana dan tanah liat, dan itu mudah hancur. Tetapi justru menyatakan bahwa kekuatan yang melimpah-limpah bagi kami hanya berasal dari Engkau, ya Allah, dan bukan dari diri kami sendiri. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 135 ayat 3. Setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.